Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan berbagi terkait bocoran soal wawancara P3K 2021 ya. Ini kami dapatkan dari tim dan ini memang prediksi ya, prediksi sekaligus bocoran yang akan keluar nanti pada seleksi kompetensi wawancara seleksi P3K tahun 2021 ini. Dan ini bukan hanya untuk guru honor tapi secara umum teman-teman ya, yaitu guru, penyuluh pertanian serta kesehatan. Nah teman-teman nanti ketika ada manfaatnya sedikit aja dari bocoran soal wawancara ini, mohon di share ke teman-teman yang lainnya biar banyak yang tahu ya. Dan jangan lupa nanti subscribe-nya ketika ada manfaatnya bagi banyak orang. Oke, kalau begitu kita langsung aja jos menuju ke soal nomor 1. Kita bacakan. Anda diberi amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda yaitu 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Oke, ini lumayan sulit teman-teman ya. A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lain. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dahulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dengan rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, silakan ketika Anda posisi seperti ini sebagai panitia PBDB, maka mana yang akan Anda pilih dengan kondisi seperti ini? Anda dekat dengan kepala sekolah dan Anda yang di luar siswa tapi dia daftar lebih duluan. Oke, kita lihat aja jawabannya. Jawabannya yang tepat adalah yaitu C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang ambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa teman-teman? Karena kita ketahui bersama bahwa ketika kita mengalami kendala seperti ini sebagai ketua panitia, tentu langkah yang paling profesional yang kita ambil adalah yaitu kita segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan bersama. Bisa melalui rapat, bisa melalui diskusi sederhana, misalkan dengan para pejabat penting di sekolah itu, nah, sehingga kita bisa memutuskan apakah kita menerimanya atau tidak. Kalau yang opsi A sama B ini memang agak rentan kurang objektif teman-teman ya, artinya serba salah. Yang A ini salah, tidak profesional, B apalagi juga tidak profesional. Oke, oleh karena itu jadi yang tepat adalah yaitu C teman-teman. Jelas ya? Oke, ini merupakan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah disampaikan sama mantan RB untuk seleksi P3K ini, dan insya Allah akan dibuka pada bulan April teman-teman yang untuk seleksi P3K ini, karena menunggu formasi atau permintaan kuota dari Kemenak itu yang menyebabkan pendaftaran ini diundurkan ya. Jadi bersabarlah, semoga juga teman-teman di Kemenak ada kuotanya untuk P3K ini. Oke, kalau begitu next kita lanjut ke soal nomor 2. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit. Untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di sekolah, yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Oke, silakan teman-teman, yang mana jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini. Ketika Anda posisi seperti ini, apakah teman-teman mau ngambil yang
A, B, atau C? Oke, langsung aja kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa teman-teman di sini sebagai guru yang berkompetensi, artinya mempunyai keuntungan atau kelebihan di bidang itu, baiknya kita dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Artinya kita harus berkoordinasi nih, misalkan guru yang tidak bisa, yang sakit itu apa posisinya, kira-kira apa yang akan disampaikan, apakah fokus tentang kemerdekaan atau sejarah Indonesia yang dulu, atau fokus terhadap misi sekolah seperti itu. Nah, itu pentingnya kita berkoordinasi atau bersinergi melakukan yang terbaik untuk sekolah kita sendiri, teman-teman ya. Meskipun itu kita berkompetens, tapi tentu kita harus berkoordinasi, karena koordinasi itu merupakan salah satu solusi ketika ada masalah-masalah seperti ini. Oke, jadi yang tepat jawabannya adalah yaitu A. Jelas teman-teman ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dika adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Dika dengan, ini Dikanya orang pendiam teman-teman ya, tapi dia bakatnya di seni tari. A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing Dika untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Oke, ini soalnya sangat mudah sekali teman-teman ya, dan ini merupakan bocoran. Silahkan teman-teman hafalkan dan bisa teman-teman ambil nih file PDF-nya di deskripsi video ini sudah kami siapkan. Dan mohon ketika ada manfaatnya sedikit aja buat teman-teman, silahkan di-share ke teman yang lainnya video ini, dan di-like dan subscribe teman-teman ya, agar kami terus bersemangat untuk membuat info-info tentang P3K yang terbaru dan terupdate tentunya. Oke, kalau begitu kita langsung lihat dan cek jawabannya adalah yang paling tepat, yaitu C. Kenapa C? Karena sudah jelas ya. Karena C itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap siswa yang pendiam. Siswa yang bakatnya berbeda-beda itu harus kita kuasai teman-teman ya. Oke. Karena tidak selamanya siswa itu sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang siswa ada bakatnya di non-akademik, ada juga bakatnya di akademik. Maka itu kita harus kembangkan sehingga siswa itu tetap percaya diri meskipun dia pendiam nih, bahas Dikanya atau peserta didik Dikanya. Kalau kita pilih yang misalkan A teman-teman ya, A itu orang tak acuh, bukan karakter daripada pendidik, bukan karakter atau tujuan daripada pendidik atau sebagai pengajar kalau membiarkan saja. Apalagi yang B yang memberikan PR lebih banyak, itu juga kurang, itu bahkan membosankan Mbak Dika atau Mas Dikanya sendiri ketika dikasih PR banyak. Jadi bukan solusi. Sehingga yang paling tepat adalah yaitu C. Kita membimbing dia untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai dengan bakat menarinya secara optimal. Itu baru pas. Jelas teman-teman ya. Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 4. Kita bacakan. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepala guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal itu karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? A. Memfasilitasi pertemuan kelompok agar tidak pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok tersebut. Oke, Anda posisikan kita sebagai guru, lalu kasus seperti ini. Kita yang mana kita pilih? A, B, C, atau D? Oke, kita lihat aja jawabannya adalah yaitu B.
meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Kenapa? Karena kita sebagai seorang tenaga pendidik tidak hanya sekedar memantau ya, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Apakah iya itu masih dikerjakan sama dia sendiri atau memang ada kontribusi dari anggota-anggota kelompok tersebut. Ya, jelas teman-teman ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru itu memantau, sebagai fasilitator, sebagai pengawas, sebagai advisor juga, dan sebagai hasil memberikan informasi terkait hasil pembelajaran tersebut. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke soal nomor 5 ini, kami harapkan teman-teman ya, ketika teman-teman ingin gabung di grup P3K sesuai dengan jurusan teman-teman, silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya di bawah teman-teman ya. Di bawah kami tunggu, tapi nyatakan teman-teman sudah like, subscribe, komen, dan share video ini ke media sosial yang teman-teman punya. Ya, silakan di like, subscribe, komen, dan share ketika ada manfaatnya sedikit aja video ini dari buat Anda. Dan silahkan lakukan itu. Kami tunggu 3 detik dari sekarang untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, kami tunggu. Oke, terima kasih kalau sudah lakukan yang ini, like, share, komen, dan subscribe. Oke, nanti kami masukkan di grup sesuai permintaan teman-teman. Next, Jos, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita bacakan. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat, dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima teleponan. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya. B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. C. Membiarkannya menerima telepon. Oke, ini kayaknya agak sulit teman-teman ya. Silakan yang mana jawabannya, A, B, atau D, atau C. Oke. Kita lihat aja dan cek jawabannya adalah yaitu C. Membiarkannya menerima telepon. Kenapa? Karena kita berada dalam kondisi rapat sebagai posisi ketua. Nah, seorang ketua tentu harus memiliki sebuah wibawa teman-teman ya. Tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Jangan dong kita seenak-enaknya, oh kamu nelpon keluar aja, wah itu salah. Oh kamu nelpon biarin aja, acuh tak acuh nggak mau tahu, itu salah juga. Jadi itu bagaimana kita memaklumi peserta rapat itu biar kita bisa menerima telepon. Mungkin dari keluarga, mungkin dari ada keadaan mendadak, penting banget itu. Jadi kita harus bisa membiarkannya menerima telepon. Ya, jadi kalau misalkan kita pilih yang B ini juga kurang sopan teman-teman ya. Bukan termasuk pemimpin atau ketua yang profesional atau paham dengan keadaan sosial. Apalagi membiarkannya juga begitu. Jadi yang tepat adalah membiarkannya menerima teleponan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 6. Kita bacakan. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Cie, siapa nih? Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Ingat ya, ini soal wawancara teman-teman ya, bentuknya tulisan itu secara online nanti. Teman-teman harus biasakan diri. Oke, kita lihat opsi jawaban A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswi yang kedepannya sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing atau guru BK, sebaiknya saya diam saja. Oke, silakan. Yang mana nih jawabannya untuk kasus seperti ini? Apakah yang A,
B atau C? Saya rasa kita semua pernah ngalamin teman-teman ya, sebagai seorang guru, saya juga pribadi banyak ditemukan seperti itu. Saya juga mempunyai solusinya tersendiri ya. Tapi sebelum kita jawab, silakan teman-teman bisa jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh pada soal nomor 6 ini. Kami tunggu 1, 2, 3. Oke, kalau sudah kita persamain persepsi, jawabannya paling tepat adalah yaitu B. Kenapa B? Karena di sini kita bersama seluruh guru, kepala sekolah, kasek, BK, teman-teman ya. Bukan hanya BK saja yang kita bebankan, tapi semua guru memberikan contoh perilaku yang baik agar tidak merokok. Jadi solusinya bagaimana teman-teman yang perokok itu sebaiknya jangan merokok di luar. Silakan merokok di ruang khusus tempat merokok. Biasanya di ruang guru itu ada dibuatkan ruang merokok guru. Nah, silakan ngerokok di sana. Nah, pembahasannya ya kenapa B? Karena perilaku yang baik, guru saja tidak cukup, harus didukung seluruh warga sekolah. Bersama seluruh komponennya menjadi tauladan. Semua kita bergerak, ya. Kalau misalkan yang A bilangnya begini, yang B bertolak belakang, tidak bisa juga. Tidak mungkin akan maju sekolah itu. Peraturannya juga tidak akan mungkin bisa sukses kalau tidak kita lakukan secara bersama-sama. Sederhananya begitu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 7. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Wow, serem nih. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan meragumentasi dengan kepala sekolah. C. Menahan diri dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Silakan. Kalau saya pribadi ya, nih kamu kerjain aja kepala sekolah. Saya bilang begitu teman-teman ya. Oke, canda. Next kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Karena memang menurut kita baik itu belum tentu baik bagi kepala sekolah atau orang lain. Nah, sehingga untuk mencapai kesempurnaan itu kita harus melalui pendapat-pendapat banyak orang. Nah, kenapa? Karena teman-teman di sini sudah diketahui ya. Kita cermati dulu kritikan tersebut itu. Setelah itu kita mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Kalau dia benar tapi dia masih kritik, berarti ada masalah pada hatinya teman-teman ya. Kadang tidak suka sama kita, benci, jadi biarin aja. Memang begitu, kalau kita sudah salah di mata orang itu, yang baik saja bisa jadi salah buat dia, apalagi yang salah bisa menjadi makin salah. Jelas ya? Oke, semoga kita baik-baik saja. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Kita bacakan. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai. Ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang akan dilakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Oke, silakan teman-teman. Yang mana nih jawabannya? Apakah A, B, C untuk soal wawancara ini? Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat mencari solusinya. Apakah kita menyewa mobil? Apakah kita perlu mengangkut secara bersama-sama? Itu pentingnya kita bermusyawarah. Ya, sehingga kasus seperti ini bisa menjadi ringan ketika kita melakukan koordinasi bersama RT dan kelompok atau tokoh masyarakat. Jelas ya? Sehingga jawabannya adalah yaitu B. Kalau yang A ini juga tidak akan berefek. Ini artinya tanpa koordinasi. Memang bisa, tapi nanti
justru yang kita harapkan itu tidak seperti yang kita harapkan ya. Kalau menyewa mobil itu juga tidak bisa kita sendiri teman-teman ya, tentu kita harus berkoordinasi dengan ketua RT dan tokoh masyarakat. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next lanjut ke soal nomor 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutsertakan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Silakan teman-teman yang mana jawabannya pada soal nomor 9 ini. Ya, silakan pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam pendidikan sekolah Anda. Oke, kita langsung jawab. Jawabannya adalah yaitu A. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur dan aturan sekolah yang berlaku. Nah, ini merupakan bagaimana kita melibatkan masyarakat. Karena tidak mungkin kita akan bisa maju tanpa ada campur tangan dan dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu teman-teman. Ketika ada rapat silahkan undang juga nih tetangga-tetangga di masyarakat itu, silahkan diundang. Mungkin ada masalah, mungkin ada solusi juga, sehingga nanti di sana akan berkembang keterlibatan antara masyarakat dan sekolah itu sendiri sehingga dia menjadi pendidikan yang maju. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau misalkan sudah jelas silakan kita langsung menuju ke soal nomor 10. Tapi kalau belum jelas silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita diskusi di grup khusus teman-teman ya. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 10, yang mana pada soal nomor 10 ini kami mengharapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar ya, untuk mengetahui keseriusan Anda, dan saya doakan semoga yang menjawab pada kolom komentar itu bisa lulus seleksi P3K tahun ini. Semoga rezekinya murah, semoga apa yang dilakukan itu tercapai, mudah menjawab soal nanti pada seleksi bulan April nanti, serta bisa mendapatkan apa yang diharapkan pada tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lihat aja, kita bacakan. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun, Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan dilakukan? Oke, ini dokter mabuk ya. A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. Silakan dijawab pada kolom komentar teman-teman ya. Untuk soal nomor 10 ini kami di sini menyediakan hanya 10 soal. Teman-teman bisa nanti download filenya di deskripsi video ini, sudah kami siapkan. Dan mohon teman-teman yang merasa terbantu sedikit saja, jangan lupa klik like dan subscribe-nya teman-teman ya. Dan buat guru-guru yang ingin mendapatkan RPP daring, luring, dan RPP kombinasi, bisa juga ambil deskripsi di bawah, itu harganya sangat ekonomis teman-teman ya. Bisa pesan melalui kami karena kami menyediakan semua kelas, semua mapel, semua jenjang sudah ready untuk RPP daring, luringnya sudah ada di deskripsi video ini. Kita saling membantu dengan harga yang ekonomis untuk membayar kuota kami mengirimkan filenya. Oke, itu dia, semoga bermanfaat. Terima kasih. Syukron. Thanks for watching.